terinspirasi dari sebuah buku yang berjudul Software is Eating the World. Kami melihat dan merasakan betul bagaimana teknologi dan bisnis ini berubah dengan sangat cepat dan sangat dinamis. Maka dari itu, kami memiliki satu keyakinan dan kami percaya bahwa sebuah perusahaan, sebuah company yang didasarkan percepatannya pada sebuah teknologi menjadi software driven company, itu adalah sebuah perusahaan yang memiliki positioning yang lebih tepat untuk mendisrupt dan mereshape industri yang ada. Seperti itu. Sebagai contohnya, kalau kita perhatikan dan kita lihat beberapa industri yang didisrupt, beberapa kategori industri yang mengalami perubahan dengan sangat cepat. Misalnya, pada saat ini kita merasakan sendiri bagaimana ada jutaan orang yang saat ini mereka dapat melakukan traveling atau mobilitas yang sangat cepat dan sangat mobile dengan biaya yang sangat murah. Di sisi lain, bagaimana dengan perdagangan? E-commerce saat ini, mereka memiliki rata-rata akumulasi pertumbuhan yang cukup signifikan dan cukup stabil di 14,4%. Itu merupakan sebuah disruptif di bidang perdagangan secara online yang sangat menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat baik. Dan di sisi lain, di industri keuangan, bagaimana teknologi bisa mendisrupt atau memberikan perubahan yang cukup signifikan adalah terbukti dari data yang kami ambil dari OJK, pinjaman online telah mencapai 116,97 triliun rupiah, atau dapat dikatakan ini meningkat hampir 135% dari tahun ke tahun. Ini merupakan teknologi yang mendisrupt industri di masing-masing kategori. Kalau kita lihat, teknologi benar-benar bisa mendisrupt sebuah bisnis. Tapi pertanyaannya adalah mengapa ada banyak bisnis yang masih belum bisa atau masih belum menerapkan mengadopsi sebuah teknologi. Nah, jawaban singkatnya adalah karena ada begitu banyak tantangan. Seperti apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri? Misalnya yang pertama adalah tantangan dari segi biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan transformasi digital sangat mahal dan tidak murah. Menurut data, hampir 4 triliun US dollar di seluas dunia itu adalah angka yang dibutuhkan untuk melakukan teknologi transformasi. Belum lagi tantangan dari kategori yang nomor 2, adopsi dari teknologi itu tersendiri. Bagaimana adopsi teknologi berkaitan erat dengan keadaan sosial, regulasi, dan juga beberapa hal yang berkaitan. Seperti contohnya, teknologi yang berubah-ubah dengan sangat cepat, itu berkaitan dengan infrastrukturnya. Infrastruktur berubah, maka teknologi yang diadaptasi pun harus segera berubah. Belum lagi ada ancaman dari keamanan digital, cyber security, itu merupakan tantangan-tantangan yang cukup dan harus diperhatikan adaptasinya. Dan yang terakhir, tantangan yang menjadi kendala juga adalah dari segi human resource atau sumber daya manusianya. Ada beberapa tantangan dari kategori tersebut. Misalnya, tingginya tingkat turnover dari programmer dari karyawan. Lalu, selain tingginya tingkat turnover, ada juga skill gaps atau rentang perbedaan kemampuan yang dibutuhkan dengan industri dengan yang ada di market. Itu menjadikan human resource sebuah tantangan tersendiri. Maka dari 3 tantangan-tantangan seperti ini, inilah yang dihadapi dari sebuah bisnis. Maka kami akan lanjutkan dengan bagaimana bisnis kami, bagaimana kami bisa terus berkembang. Ini akan disampaikan oleh Pak Ikin Gerawan. Terima kasih Pak Edwin. Jadi ini histori singkat lagi yang mungkin kita semua sudah tahu. Jadi kita mulai bisnis programming ini dari 2009 dan parent company dari WGS ini namanya WGS. Jadi WGS itu bukan cuma holding company, tapi memang kita adalah operating company. Operating company yang mana core business kita adalah software and IT services, dan kita serving perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia dan di region. Jadi beberapa contohnya kita ada di website juga. Jadi ada bank di Singapura, ada bank di Indonesia seperti CIMB, BCA, dan juga kita ngerjain berbagai hal, bukan cuma web atau mobile, tapi kita ngerjain back-end workflow, information system. Terus kita bikin juga sampai ke AI. Bahkan ini AI ini kita project
udah beberapa tahun lalu, untuk dimana kita bisa forecast kebutuhan forecast tren makanan ini untuk pabrik ingredient yang headquarternya global di Irlandia. Kita bisa predik tren makanan dari data yang kita ambil, sehingga mereka bisa lebih dulu produksi ingredient yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, kalau tadi itu WGS, jadi kita di 2016 itu kita bikin yang namanya WGS Hub. Memang tujuan utamanya adalah untuk kita bisa serving di luar large corporate. Jadi tadi mungkin Pak Edo sudah sampaikan, salah satu hurdle terbesar dari perusahaan untuk adopsi teknologi adalah biaya. Kalau perusahaan besar itu cost itu bukan sebuah masalah, sedangkan kalau untuk family business, small medium enterprise, dan tech startups, biaya itu benar-benar sebuah hurdle, di mana itulah mengapa WGS Hub itu kita dirikan gitu untuk serving that segment. Dan di 2021 ya kita akhirnya berhasil debut di Indonesia Stock Exchange dengan ticker symbol WGS Hub. Big, hairy, audacious goal. Jadi ini mungkin bahasa kerennya dari visi dan misi gitu ya. Jadi ini bahasa yang memang diambil dari buku yang menginspirasi saya selama 10 tahun terakhir gitu, namanya Built to Last by Jim Collins. Jadi visi kita itu kita mau menjadi sebuah kendaraan untuk aglomerasi ya. Jadi kita mau combine perusahaan yang profitable, yang cash flow generating, ya seperti family business, tapi juga dengan perusahaan startup yang punya founder yang visionary, punya teknologi, punya jiwa muda gitu. Gimana kita bisa combine ini? Jadi bukan cuma startup yang burning cash, atau bukan cuma family business yang gitu-gitu aja, tapi kita bisa combine the best of both worlds gitu. Jadi WGSA sendiri kita core businessnya ada. Jadi kita saya bahas mulai dari core business kita, apa yang generate profit sama cash flow untuk kita saat ini. Jadi ini beberapa klien paying customers kita. Jadi di fintech ada Julo, Amarta, Batu Buhu mungkin yang lumayan beken, ada iklan-iklannya Julo di sana ya. Terus kita juga ngerjain project ekspor. Ya, kita sebutnya ekspor, tapi bukan ekspor barang, tapi ekspor jasa. Jadi di Singapura kita ada Deloitte, ada agency namanya Slash, Dixie, Performance Slash. US juga kita ngerjain satu trade finance AI client namanya Fishtail. Terus ada di India ada klien baru namanya Better Place sama Odoo, itu kita kerjasama dengan di regional office-nya di Hong Kong. Terus di capital market kita juga ada klien TICMI, itu the Indonesia Capital Market Institute, jadi kayak education mengenai capital market. Terus Mirai Aset Sekuritas juga klien kita. Jadi ini core business kita sebutnya tadi application development and managed services. Jadi kita juga ada corporate yang baik directly maupun indirectly subcon dari parent company. Ada Telkom, Alfa Corp itu Alfa Mart dan sebagainya. Astra, BCA, Bank Jago, Link aja, Fit aja itu BUMN punya, healthcare sama apa itu fintech punya BUMN. Credit Plus itu multi finance. Kominfo itu kita ngerjain, kita bantu. Jadi Kominfo itu punya program untuk ngedidik, ngebina, nge-support startup yang bagus, dan itu satu tahun ada 2 batch, satu batch sekitar 15 startup yang mana mereka bantu bina melalui bantuan WGSA. Ini udah berjalan beberapa tahun, tahun ini juga ada lagi batch-nya dari Kominfo ini. Telkomsel, KB, dan sebagainya. Kalau ya Bank Jago, PCA itu mungkin app yang kita semua suka pakai sebagai consumers. Terus kalau organization kita juga ada BINUS, itu pendidikan, IPK juga pendidikan, terus ada juga gereja juga. Kalau tadi ngebahas core business ini
indirectly atau directly, baik itu on purpose maupun enggak, itu infuses us with intellectual properties, yang mana hak ciptanya punya WGSK, yang mana bisa kita leverage, bisa kita harness, ya. Jadi model kita menjual intellectual property ini ada dua. Satu, perpetual license, jadi software yang udah jadi, dia beli license-nya, udah gitu di custom, bayar satu kali aja, gitu. Ini kita punya solution di berbagai sektor, ada e-commerce. E-commerce ini maksudnya e-commerce yang maksudnya beberapa perusahaan itu butuh customization yang khusus, ya. Contohnya mau jadi business to business gitu, dia misalnya sebuah perusahaan pipa, dia mau punya cabang di seluruh Indonesia, dikontrol pakai satu e-commerce gitu. Itu namanya B2B commerce. Ada juga yang reseller base gitu misalnya gitu, ya, seperti Evermost. Jadi ini e-commerce engine kita itu highly customizable. Kalau backend workflow itu untuk automate standard operating procedure, surat menyurat, kita bisa sebut juga sebagai e-office juga gitu. Kalau fintech contohnya ada commodity trading, trading emas dan sebagainya. Jadi itu semua ada di website kita juga. Nah, yang kedua tadi selain perpetual license adalah software as a service. Jadi mungkin bagi yang belum tahu, software as a service itu artinya software yang hanya diinstal satu kali, namun bisa diakses oleh banyak customer as is gitu, ya, tanpa customization. Jadi itu biasanya dijual dengan harga murah, tapi bayarnya bulanan. Ini kita pakai umbrella namanya Pagi, yang bisa dilihat di pagi.com. Jadi yang beberapa produk yang kita udah punya itu ada human resource. Human resource itu absensi, cuti, pinjaman karyawan dan sebagainya, yang bisa diintegrate dengan payroll. Terus juga kita ada e-commerce. E-commerce itu jadi maksudnya e-commerce untuk small medium enterprise atau F&B juga bisa. Jadi daripada mereka misalnya bayar ke Gojek atau Grab fee yang cukup tinggi, mereka bisa pakai aplikasi kita, taruh QR code di tabelnya, dan jadi ordernya langsung lah ke mereka gitu, ya. Itu bisa seperti itu juga, atau bisa dipakai untuk virtual mall. Jadi dalam satu mall ada beberapa tenant dalam satu wadah e-commerce sendiri. Terus yang baru ada logistik tracking. Jadi kita bisa nge-track truk atau kendaraan sebuah perusahaan, di mana bensinnya, bahkan akinya, suhunya. Jadi kita bisa optimize hal-hal yang tidak efisien lah. Contohnya supir suka tidur ngasek misalnya gitu kan, kita bisa tahu, atau keluar dari jalur distribusi yang seharusnya gitu. Dan nanti si Pagi Umbrella ini kita bakal ada produk-produk terus, ya, yang coming soon. Ada e-learning. Jadi banyak komunitas-komunitas yang memang mengadakan pelatihan-pelatihan. Ada komunitas untuk pendidikan anak kecil, ada komunitas untuk pendidikan kewirausahaan wanita dan sebagainya. Itu bisa pakai platform e-learning kita dengan murah gitu. Lalu yang juga kita coming soon ada WhatsApp Commerce, jadi mirip dengan e-commerce di atas, tapi bedanya orang bisa order pakai WhatsApp gitu. Jadi order pakai WhatsApp otomatis, ya, bukan ada manusianya gitu. Kalau enabler itu jasa, jadi bagaimana kita bisa membantu perusahaan yang punya brand atau produk menjual lebih produktif di marketplace yang udah ada seperti Shopee dan Tokopedia dan sebagainya. Jadi ini semuanya bisa dari pagi.com. Jadi salah satu note-nya adalah kita ini solution ecosystem. Ini kita bukan cuma produk-produk punya kita sendiri yang kita sebut in-house products, tapi juga kita bisa merangkul kerjasama third party products. Jadi modelnya kerjasama. Jadi tadi mengenai solution. Jadi intellectual property kita bukan cuma bisa dijual sebagai solution kayak itu tadi perpetual software license maupun software as a service, tapi kita juga dapat launching mereka sebagai project kita sendiri. Dan dari project kita sendiri ini biasanya sih kita ada mitra. Mitranya ini bentuknya revenue share atau profit share.
Jadi modelnya bervariasi. Jadi beberapa proyek yang akan kita luncurkan segera gitu ya. Pertama dari intellectual property kita yang e-learning itu kita bareng dengan Geek University Malaysia. Ini mereka bayar bulanan sebagai minimum fee, tapi juga ada revenue share dari konten yang mereka jual gitu. Kalau Geeks ini freelancer platform, jadi memang visi kita dari dulu adalah bagaimana kita bisa mengekspor jasa programming ini ke luar negeri gitu. Jadi kita jangan cuma ekspor jasa kerah biru, tapi juga bagaimana kita bisa mengekspor jasa kerah putih melalui freelancer platform ini. Hopefully visi tersebut bisa tercapai. Lalu kita juga ya memang tahun lalu masih nge-track NFT, kita punya launchpad NFT yang mau kita brandingin namanya MVIP. Jadi kita kali ini mungkin ya memang NFT udah tidak terlalu beken, tapi kita pengen tetap siap kalau opportunity wave-nya ada lagi gitu ya. Makanya kita ada launchpad ini, kita mungkin pelan-pelan kerjasama dengan entity yang punya IP, contohnya Komikus dan sebagainya, mungkin launching NFT untuk extra income mereka, itu kita bisa bantu. Lalu yang baru kita juga mau masuk ke agritech dan e-commerce yang e-commerce vertical niche industry. Jadi bukan cuma kopi, nanti ke depannya mungkin ada sapi dan sebagainya gitu. Kita mau gerak ke e-commerce yang spesifik industri, tapi modelnya ini project bukan equity, nanti mungkin saya jelasin lebih lanjut. Lalu kita juga punya project internal namanya TechMind. Ini kita bikin media sendiri, media dan event. Jadi kita tujuannya ini untuk thought leadership. Jadi dengan kita memiliki media, hopefully kita bisa kontrol the narrative bahwa ya WGS ini memang the leader in IT in Indonesia gitu. Jadi apapun kebutuhan perusahaan, baik itu perusahaan besar sampai perusahaan startup, mereka bisa diakomodir gitu kan. Jadi media dan event kita bakal ngadain hopefully di September ini, kita bakal ada event yang medium size dan hopefully bisa tambah besar eventnya di tahun. Lalu Techpoint itu memang itu kan e-commerce ya, tapi kita juga bikin satu semacam metaverse game, tapi ini metaverse-nya lebih ke B2B angle, jadi kita pengen lebih entertainment, gimana kita bisa seperti Kidzania atau di dunia virtual, karena Kidzania, ya mungkin Kidzania kita tahu sendiri mahal dan hanya di Jakarta, gimana kita bisa bantu brand-brand, perusahaan-perusahaan build brand awareness ke young generation melalui virtual. Nah, tadi udah dibahas tentang solutions, projects. Berikutnya adalah equity. Equity itu di mana kita memiliki saham di PT third party gitu ya. Jadi strategi kita memang seed our footprint in various industry sector. Jadi nggak terbatas di certain industry, tapi kita mau siap kalau mau beli berbagai industri itu tujuannya ya kita semakin banyak teman, semakin banyak network itu semakin bagus ya. Jadi kalau kita mau punya saham itu kita bagi 3 kriterianya. Pertama, startup yang mencari valuation yang lebih tinggi. Startup itu definisinya adalah dimiliki anak muda, punya visi dan sebagainya. Jadi ada satu Twikmove ini gym yang automated ya. Jadi untuk panggil trainer dia bisa pakai app, dan itu masuk ke gym location-nya juga, buka kuncinya otomatis pakai IoT gitu kan. Nah, ini sih kalau di Bandung sih udah cukup beken, cabangnya juga cukup banyak gitu ya. Yang kedua, ini yang baru yang masih on proses namanya psikologi. Ini health tech juga, tapi khusus di bidang psikologi. Ini foundernya juga mantan startup besar di Indonesia, jadi hopefully bisa dapetin venture capital funding dan sebagainya. Kedua, perusahaan yang dapat enrich, memperkaya ekosistem kita. Jadi ada animation studio yang tahun lalu namanya Mythologic, jadi mereka punya capability di 3D animation, videography gitu kan, 3D character rigging dan sebagainya. Yang mana kita sebelumnya tidak punya capability itu, sekarang kita ada
mitra yang bisa kita pakai tadinya, terutama kalau industri NFT-nya ramai. Kedua adalah aksi. Aksi itu dia sebenarnya software house seperti WGS juga, tapi dia spesifik di satu industri, yaitu di pelabuhan dan logistik. Jadi cukup menarik. Jadi karena industri ini tentunya kompetitornya juga lebih sedikit, dan ini ya salah satu tadi tracking solutionnya juga ini dari yang tadi kita bahas itu dari aksi juga. Nah, kemudian ada Techpolitan. Techpolitannya beda dengan yang game tadi ya. Techpolitan sebagai coworking space plus. Jadi maksudnya ini space yang bisa kita franchisein sebetulnya di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, untuk bukan cuman sebagai coworking space, tapi juga sebagai corong marketing untuk product and solution seluruh WGS Group. Nah, ketiga adalah joint venture. Jadi joint venture dengan perusahaan lebih besar yang dulu kita udah punya itu bisnis, jadi itu kita kerjasama dengan salah satu perusahaan perhiasan terbesar di Indonesia. Kita bikin e-commerce khusus di industri perhiasan. Dan yang diproses ada dua, satu Kisah Ruang. Kisah Ruang itu ini JV-nya bukan dengan Large Company, tapi dengan arsitek kondang Jakarta lah, istilahnya benar-benar kondang gitu. Jadi kita bikin satu platform yang bisa membantu consumer di Indonesia untuk mendesain ruangan mereka, dan langsung kalau mau beli barangnya juga bisa. Dan yang terbaru ada kita dengan parent company-nya Asha. Sebetulnya parent company Asha, kita lagi membangun fintech untuk nelayan. Jadi ini apa yang kita lakukan ini semua, saya percaya ya kita tujuannya nge-build sebuah moat. Maksudnya moat itu sebuah competitive barrier yang mana tidak ada perusahaan lain yang bisa match kita gitu. Jadi kalau awalnya kita memang jadi di awal banget nih ya, udah 10 tahun lalu kita start with talents, kita benar-benar nurture talents, pendidikan, culture, core values itu kita tanamin banget. Jadi dari talent itu kita membesar menjadi kita punya corporate customers yang tadi kita WGS saya jelasin. Nah, sekarang kita tuh punya talents with capabilities in everything. Jadi saya tulis di atas warna biru. Jadi kita itu punya capability di berbagai technology trends. Jadi dari AI, IoT, blockchain, cyber security, ERP, BPM, RPA, gaming, dan sebagainya. Terus customer kita juga bukan cuma corporate, large corporate lagi, tapi kita punya customer di all segments, dari startups, family business, multi enterprise, luar negeri, dalam negeri. Dan tentunya dengan kita telah go public, kita punya experience capital market, dan experience di fundraising. Jadi itu semua menjadikan WGSA sebuah perusahaan yang memiliki competitive barrier yang sangat tinggi, yang mana sebetulnya perusahaannya tidak bisa dengan mudah mendekati kita. Saya mungkin balik ke Edwin dulu. Ya, terima kasih Pak Edwin. Nah, melanjutkan yang tadi, lalu bagaimana strategi kami sebagai venture builder? Jadi kita ada beberapa pendekatan yang kita lakukan sehubungan dengan potensi-potensi yang kami hadapi di market. Yang pertama, kita invest. Kita melakukan investasi menggunakan software-software yang telah menjadi aset yang kami miliki, sehingga investasi kami bisa mempercepat laju dari pertumbuhan portofolio kami. Lalu yang kedua, kita memiliki pendekatan low COGS. Ini artinya kami menggunakan sumber daya yang ada di grup kami, sehingga kami bisa mensupport portofolio dan potensi-potensi kerjasama kami dengan biaya yang jauh lebih murah. Nah, lalu yang ketiga, kita bisa recapture investment yang terjadi di portofolio kita, sehingga itu tercermin juga di WGS Hub. Dan yang keempat, kita akan selalu mendevelop intangible aset kita, karena aset-aset yang kita miliki akan selalu dinamis dan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar di saat-saat tertentu. Terus selanjutnya,
pendekatan yang kami lakukan selanjutnya adalah kami juga melakukan fair value adjustment ketika portofolio kita menerima pendanaan, funding dari venture capital atau dari investment company lainnya, tentu value dari portofolio kita akan meningkat. Sejalan dengan itu, value dari WGSK pun akan semakin meningkat. Lalu kita juga mendapatkan dividend income. Ketika portofolio kita mengenerate cash flow, menghasilkan profit, maka kita pun akan mendapatkan dividen. Dan exit dan cash ketika saatnya tepat dan sudah memungkinkan, kita akan exit dari portofolio kita. Dan ini semua jadi mimpi kami. Mimpi kami adalah kami akan melakukan semuanya dalam skala yang jauh lebih besar, yaitu dalam skala global. Nah, kalau kita lanjut ke slide selanjutnya, ini adalah beberapa tantangan yang kami hadapi. Challenge-challenge yang kami hadapi adalah minority equity. Karena di sebagian besar portofolio kita adalah pihak minoritas, ada beberapa kendala yang kami hadapi. Kita jelas bukan sebagai pihak pengendali. Maka ketika perusahaan tidak ada dividen, ketika perusahaan belum mendapat pendanaan, atau perusahaan tersebut, portofolio tersebut belum ada exit plan dalam waktu yang cukup dekat, itu menjadi tantangan karena kami adalah pihak minoritas. Lalu tantangan yang kedua adalah limited revenue growth. Artinya, ketika bisnis dari portofolio kita cukup profit, cukup bagus, tapi tantangannya adalah mereka tidak bisa bertumbuh dengan sangat cepat. Itu pun menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Namun, melihat tantangan-tantangan ini semua, kami memiliki rencana-rencana yang bisa kami lakukan. Seperti yang akan dipaparkan oleh Pak Ibu. Oke. Jadi sebelumnya mungkin ini ada fotonya ini waktu buka puasa bersama WGS Group ya. Jadi kita selalu berusaha balance antara work dan kita gimana membangun kebersamaan dan culture itu ya. Oke, untuk menjawab tadi memang kita ada challenges. Jadi kita bakal solusinya kita bakal berusaha melimit minority equity investment mungkin 2-4 portfolio aja setahun. Tapi justru yang lebih diperbanyak itu justru kita project. Jadi bukan equity tapi project, kita bikin project sendiri, kita yang revenue share, kita bikin e-commerce tadi vertical e-commerce tapi bukan equity tapi lebih ke ya kita revenue share itu ya. Jadi dengan melakukan ini juga harapannya kita bisa preserve more cash gitu kan, dan tentunya bisa dapat more revenue dari non traditional activity kita yang tadi application development and managed service gitu, karena ya dari e-commerce itu hopefully revenue-nya jauh lebih cepat naiknya gitu. Oke, dan ini financial 2023 target ini memang dibuat seperti ini ya, ini hanya estimasi saja. Bisa tercapai, bisa enggak, bisa lebih ya. Jadi mungkin ini quote dari ChatGPT, challenges are the stepping stones to success, embrace them, learn from them, and watch yourself grow. Jadi memang sepanjang perjalanan ini kita banyak challenge, banyak failure maupun sukses, tapi kita selalu belajar dari apa yang work dan apa yang doesn't work. Hopefully kita bisa grow better di tahun ini dan tahun-tahun yang ke depannya. Sekian, terima kasih dari saya.